PH duga kliennya diperas oknum polisi Jakut. Modus restoratif justice sebut ada pelanggaran etik. Dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi kepada pengusaha berkedok restoratif justice dilaporkan kuasa hukum korban ke Polda Metro Jaya lantaran telah dituding melakukan penggelapan. Namun dalam proses penangkapan, korban tidak diberikan surat pemanggilan. Kuasa hukum korban, Yanto Nelson Nale, menceritakan peristiwa hukum yang telah menimpa kliennya. Jadi kejadian itu berawal dari klien kami ini dijemput di Bandara Suta dengan tuduhan pasal 372-378 atas satu perbuatan yang dimana pada saat pemeriksaan kami mendampingi itu secara hubungan hukum terputus-putus. Jadi kami sudah sampaikan di situ bahwa izin hubungan hukum ini terlalu jauh ke klien kami. Yang pertama, ini kan terkait dengan penggelapan uang. Tapi klien kami tidak punya hubungan pertemanan, perkenalan, persaudaraan dengan yang diduga korban. Terus, transaksi pun tidak pernah ke klien kami. Tidak ada aliran dana dari klien kami ke dia, ke korban, dan korban ke kami. Semua ke perusahaan. Yang berikut, di perusahaan itu yang diduga sebagai pelaku, itu juga klien kami ini menjadi korban. Klien kami juga terancam kehilangan duit 100 juta. Menjadi korban. Maka di dalam beberapa itu saya sampaikan bahwa korban jadi tersangka di sini. Nah, dia juga menginvestasikan duitnya, tapi di sini ditangkap oleh Polres Jakarta Utara mengatakan bahwa dia sebagai pelaku. Nah, di situ terjadi perdebatan, tapi oleh pihak Polres Jakarta Utara mengatakan bahwa mereka memiliki bukti. Yang jadi pertanyaan begini, perkara ini kan kami sudah dihadapi pada waktu itu. Kami pertanyakan kenapa ini langsung dibawa, kenapa tidak ada undangan dulu? Karena perkara ini kan melewati proses penyidikan yang panjang dan bukan baru dilaporkan. Sudah ada jeda waktu gitu. Penyidik menyampaikan bahwa mereka sudah upaya panggil tapi tidak ditemukan karena alamat KTP-nya tidak sesuai. Faktanya mereka tahu alamat rumah klien kami, mereka tahu kendaraan klien kami, mereka tahu di mana istrinya dan klien kami tinggal. Dan sampai ada momen di mana mereka itu ke rumah klien kami. Tapi tidak dipanggil ke alamat itu. Tidak diundang ke alamat itu, tiba-tiba dijemput dan dijadikan tersangka. Akhirnya berjalanlah perkara ini sampai pada saat dimana klien kami harus mengeluarkan dana sebesar 3 miliar, harusnya 3 miliar 100, tapi 100-nya belum sempat diserahkan. Gitu. Ini yang kami menduga ada satu perbuatan pemerasan yang dibantu oleh para oknum. Masih kata Yanto, pihaknya ditawarkan untuk melakukan restoratif justice. Namun saat pertemuan pertama, kuasa hukum pelapor menolak diberikan kompensasi sebesar 400 juta. Sampai akhirnya terjadilah restoratif justice yang disepakati sebesar 3,1 miliar. Secara diam-diam klien kami ini dihubungi, dibond dari tahanan ke unit oleh para oknum polisi, mengatakan bahwa mau diadakan konfrontir ataupun mediasi antara dengan korban dan pengacaranya. Nah, di situ klien kami merasa oke, kalau memang pertemuan apa yang mau disampaikan. Dalam pertemuan itu disuruh diiming-iming akan dilakukan RG jika klien kami mau mengganti sesuatu yang dia merasa bukan sebagai pelakunya. Nah, karena dia juga berpikir konteksnya sudah, fisiknya sudah tertahan walaupun perasaan dia merasa dia tidak bersalah, tentu psikologinya terganggu. Kesehatan mentalnya goyang karena dia baru pulang dari luar kota, belum sempat ketemu anak-anak dan istri anak yang masih kecil, dan ada bisnis dia yang menunggu begitu harus launching salah satunya. Akhirnya dia sampaikan bahwa saya masih punya dana sekitar 400. Kalau memang itu harus dan menjadi syarat untuk saya bebas, ya udah saya anggap itu saya kalah dan saya rugi, saya serahkan kepada korban. Nah, korban pada saat itu yang kalau tidak salah diduga bernama William itu tidak lewat pengacaranya menolak, akhirnya tidak terjadi kesepakatan itu. Kembalilah klien kami ke tahanan karena di tahanan di bawah unit di atas. Berselang seminggu lebih atau beberapa hari kemudian klien kami dibond lagi, mengatakan oleh pihak oknum polisi bahwa kalau kamu mau RG ada permintaan bahwa udah kita kamu sanggupi 2 miliar 450 juta jika mau RG
dan perkara ini dianggap tuntas. Akhirnya klien kami berpikir ada beberapa pertimbangan seperti yang kembali secara kondisi dia sudah kalut, dia dibesuk oleh keluarganya mengatakan ya sudah, kalau memang begitu gak apa-apa, kembali lagi, yang penting kamu bebas, kamu jalani hidup, ini kami bantu. Dipinjamlah dia oleh saudaranya, dibantu, dia iakan dong ke oknum ini yang menyampaikan angka itu, karena pada saat menyampaikan angka 2,450 itu sudah tidak ada korban, tidak ada pengacaranya lagi. Ini semua sudah oknum yang bermain, selalu tektokan. Jadi kami mulai merasa janggal di situ tuh, tapi masih dihadapin oleh klien kami sendiri. Pada saat itu diiakan setelah hari kedua, klien kami mau adakan pertemuan dengan para korban karena disampaikan oleh Pak Kasat waktu itu, katanya tunggu korban datang dan terjadilah RJ. Kalau untuk komunikasi terkait RJ, kuasa hukum dari pelapor dari Alexander, yaitu kami tidak tahu menahu karena dilakukan diam-diam, padahal kuasa kami sudah ada di dalam, dan terbatasnya akses antara kami dengan klien kami, sehingga itu tidak terjadi diketahui oleh kami. Kalau kami tahu pasti kami sudah hadir karena harus mendampingi penegak hukum. Nah, terjadilah itu berjalan. Hari kedua disampaikan klien kami sudah menyanggupi. Pada saat mau transaksi berubah lagi angka ini oleh pihak oknum polisi, mengatakan bahwa korban menolak, tapi tidak oleh korban secara langsung ataupun PH-nya, tapi lewat orang-orang yang ada oknum-oknum polisi ini, bahwa naik menjadi 3M, dan karena disampaikan kepada keluarga dari klien kami dan konteksnya memang dia masih ada di dalam, dia bilang tetap saya bantu. Alek, kamu siap nggak? Alek, oke, kalau begitu menjadi hutang, apa-apa, yang penting tuntas. Saya berharap kalau namanya restoratif justice kan tuntas. Saya mau mulai hidup dengan baru, saya anggap ini sudah selesai. Pada saat waktu yang ditentukan kembali mau bertemu, berubah lagi angkanya menjadi bertambah menjadi 100 juta lagi, jadi 3,1. Nah, di situ klien kami sudah menolak, tidak mau, tapi disampaikan bahwa oke, 100-nya bisa belakangan oleh oknum, tetap oknum polisi. Jadi semua perannya ini lebih banyak berperan oknum polisinya. Setelah disepakati RJ, korban pun dibebaskan. Namun, anehnya surat SP3 yang keluar bukanlah RJ, melainkan kurangnya alat bukti. Pengacara pelapor sudah ada dari pagi, tapi kan dana ini kan harus diambil secara cash. Oleh oknum polisi mengatakan bahwa uang itu harus cash ya. Makanya kami punya bukti-bukti itu. Nanti saya lampirkan bukti foto dan video waktu uang dibawa pakai karung digelar di meja Pak Kasat. Ya, itu waktu pagi sudah terlihat pengacara yang diduga pengacara dari pelapor. Ya, pada saat transaksi sampai malam, korban ini tidak muncul, tidak hadir. Jadi menunggu demi menunggu karena tidak ada kepastian, dari pengacara ini yang dipanggil untuk maju melakukan konsepnya perdamaian. Akhirnya dilakukanlah karena klien kami juga merasa sudah senang mau pulang, dia tidak sampai memikirkan itu. Tapi kesepakatan mereka adalah ini RJ. Oke, terjadi transaksi, serahkan uang di situ, tidak tahu uang ini dibawa oleh korban, oleh pengacara korban atau siapa, intinya serahkan uang di ruangan itu. Kalau nggak salah itu ruangannya Pak Kasat, nanti bisa di cross check kembali di dalam foto itu ruangannya siapa. Nah, sesudah itu dijanjikan 1 minggu surat penghentian, perintah penghentian penyelidikannya akan diserahkan SP3 ini. Setelah 1 minggu surat itu tidak keluar, dikejarlah oleh saudara dari Alexander, dikejar ke sana, tidak keluar, 2 minggu tidak keluar, 3 minggu tidak keluar. Kami mengancam akan melakukan upaya hukum terkait dengan hal ini karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Keluarlah SP3-nya yang berisi bukan restoratif justice, tapi kurangnya alat bukti seperti yang kami tuduhkan, kami sampaikan di awal sekali perkara, bahwa perkara ini memang tidak mencukupi alat bukti. Jadi dalam hal ini secara institusi, teman-teman penyidik dan rangkaiannya ini sangat melanggar kode etik hukum acara, sehingga ada hak asasi manusia yang terampas di sini menjadi korban. Selain korban material, yaitu uang senilai 3 miliar, dia juga mengalami imaterial secara fisik. Saya Nur Fadil Dikri dan Yuyu Nasional News Jakarta Selatan melaporkan.